Aspek ketersediaan pangan tergantung pada sumber daya alam, fisik, dan manusia. COVID-19 yang menyebabkan penghasilan masyarakat merosot drastis tentu menyebabkan gangguan akses pangan. Berbagai bantuan pemerintah, semisal program pembagian sembako ataupun program Keluarga Harapan (PKH), diharapkan dapat menjadi penolong untuk mengatasi situasi yang kurang pangan yang mungkin terjadi di tingkat keluarga. Ketahanan gizi merupakan cerminan intake gizi dan status gizi masyarakat yang menjadi input bagi terbentuknya individu yang sehat. Munculnya masalah gizi kurang, termasuk stunting yang dialami negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, merupakan indikasi lemahnya ketahanan gizi di kalangan penduduknya. Persoalan bayi dengan berat badan lahir rendah atau kurang dari 2,5 kg bisa terjadi ketika ibu hamil mengalami kekurangan pangan. COVID-19 bisa jadi menyebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Kompleksitas meningkat ketika bertambahnya jumlah masyarakat tidak mampu muncul di Indonesia akibat COVID-19. Hal ini menyebabkan ketahanan gizi mereka rapuh. Berbagai macam kebijakan diambil dengan segera oleh pemerintah, mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBN/APBD, serta sejumlah upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, mulai dari program padat karya, pembebasan biaya listrik, penambahan dana untuk pemegang kartu sembako, relaksasi kredit untuk UMKM, subsidi untuk kredit KPR, hingga upaya untuk tetap memberikan jaminan ketersediaan bahan pokok sesuai dengan tema diskusi kita pada hari ini. Spesial event kali ini bersama saya Amalia Rizky akan membahas tentang krisis dan ketahanan pangan. Kolaborasi diskusi daring Ikatan Alumni Universitas Brawijaya bersama UB TV dan Radio mengetengahkan topik terkini dengan beragam narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sebelum mengawali diskusi, izinkan saya mengajak Anda semuanya untuk berpartisipasi dalam program Solidaritas Kemanusiaan menghadapi COVID-19 melalui rekening Bank BRI dengan nomor 1807 01 000 27563 atas nama IKUB Peduli. Bantuan disalurkan melalui Ikatan Dokter Indonesia. Dan juga bantuan ini akan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. Sejauh ini telah terkumpul donasi sejumlah 843 juta rupiah dan telah terdistribusikan senilai 334 juta rupiah. Saya sampaikan pula selamat bergabung untuk seluruh partisipan diskusi daring melalui aplikasi Zoom, dan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Saya sampaikan pula selamat datang, selamat bergabung kepada dua narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Dr. Asep Awaludin Prihanto. Beliau adalah Kepala Lab Ilmu Teknologi Hasil Perikanan, sekaligus Ketua Halal Thayyib Science Center Universitas Brawijaya. Yang kedua ada Bapak Sujarwo, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Yang pertama Pak Asep, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Lia, semoga yang lain juga seperti itu. Alhamdulillah. Yang kedua ya. Pak Sujarwo, apa kabar Pak Sujarwo? Alhamdulillah baik Bu Lia. Sehat ya Pak ya? Sahabat-sahabat Ika semuanya. Baik, untuk mengawali diskusi pada hari ini sesuai dengan kesepakatan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan untuk pemateri yang pertama, yakni Bapak Dr. Sujarwo. Nama lengkap beliau adalah Dr. Sujarwo SPMPMS dengan jabatan fungsional saat ini Lektor 3, tempat dan tanggal lahir di Nganjuk 3 Juni 1978 dan berdomisili di Perum Mutiara Citramas A117 Karangwidoro Malang.
Beliau juga saat ini merupakan akademisi dan peneliti di bidang ekonomi dan kebijakan pertanian, mengajar teori ekonomi dan aplikasinya, juga statistik dan metode kuantitatif. Sebagai peneliti, beliau juga melakukan penelitian dalam lingkup kebijakan pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan dalam pengabdian masyarakat. Banyak pula terlibat dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa dan alumni. Untuk itu langsung kami silakan kepada Bapak Soejarwo untuk berkenan menyampaikan materinya. Dan saya sampaikan juga bagi pemirsa maupun pendengar UB TV dan Radio, sahabat UB TV dan juga sobat UB Radio dapat menyampaikan pertanyaan yang nanti akan dibantu pula untuk disampaikan oleh admin dari sosial media kami untuk juga turut bergabung pada diskusi kali ini. Silakan Pak Soejarwo. Terima kasih Bu Lia, Pak Asep, Pak Roy, Pak Ferdi, dan sahabat-sahabat sekalian yang sangat saya hormati. Pertama-tama terima kasih diberi kesempatan untuk sharing di sini, forum yang sangat bermanfaat. Moga-moga nantinya untuk kita bisa keluar dari krisis COVID-19 ini dengan selamat gitu. Kalau biasanya kan kalau lulus ujian itu tambah baik gitu ya, moga-moga gitu ya. Untuk masyarakat juga, untuk pemerintah juga, semoga ini nanti akan menjadi sebuah kebangkitan bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Nah, seiring dengan tema yang hari ini kita diskusikan, mungkin ini ada beberapa slide yang bisa saya share, yang jelas bahwa sejak Januari, Februari, kemudian peningkatan yang sangat tajam di Maret dan April terkait dengan wabah COVID-19 ini tentu menjadi sebuah keprihatinan kita bersama, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Dan ini terus terang saja memang membawa dampak yang sangat luar biasa kita rasakan. Dan tentu ketika banyak sekali keterbatasan karena penyebaran COVID-19 ini yang sangat cepat, tentu kemudian ini mobilitas masyarakat tentu menjadi concern yang utama sehingga penyebaran COVID tidak semakin menjadi-jadi. Sehingga dalam konteks mobilitas yang terbatas, tentu yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat yang terdampak itu kemudian semakin terpuruk, apalagi sampai fatal karena kebutuhan pangannya semakin langka dan semakin sulit untuk diakses. Sebagaimana Bu Lia tadi sampaikan, bahwa ketika kita bicara pangan itu bicara produksi, ketersediaan itu bisa produksi domestik, bisa dari impor, kemudian aksesibilitas itu meliputi distribusinya bagaimana, kemudian daya belinya bagaimana. Kemudian yang ketiga pilarnya adalah utilitas pangan, penggunaan pangan itu sendiri. Ketika bisa diakses, bisa dibeli, maka kemudian dikonsumsi dengan cara yang benar sehingga masyarakat itu sehat dan produktif. Dan itu yang diharapkan dari ketahanan pangan. Bicara kedaulatan pangan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ini memberikan definisi yang jelas bahwa kedaulatan itu sebenarnya terkait dengan bagaimana sistem pangan itu ditetapkan kemudian secara mandiri sehingga bisa memenuhi hak-hak masyarakat secara keseluruhan terkait dengan akses pangan. Tentu ketika hak pangan itu tercukupi, maka ketahanan pangan semakin baik. Kalau kemudian kita teruskan, sebenarnya ini ada konsep baru, bukan baru ya, konsep yang diintroduksi oleh ini pertama kali di Jepang terkait dengan human security, yaitu ketahanan pangan ditambah dengan bagaimana lingkungan untuk mensupport ketahanan manusia itu juga semakin sehat, kemudian secara personal juga aman, secara ekonomi memiliki livelihood yang berkesinambungan, dan secara politik itu tidak mengancam
kehidupan masyarakat atau manusia. Ini kemudian menjadi human secure, gitu. Secara human itu secure. Nah, harapannya kita seperti itu, sehingga kemudian dampak misalnya PSBB jangan sampai kemudian kriminalitas menjadi-jadi. Itu yang harus kita antisipasi. Karena kalau itu terjadi maka tidak secure lagi humannya, karena secara personal mulai terancam dari aspek keamanannya. Ini yang harus kita antisipasi. Ada beberapa hal sebelum kita diskusi, mungkin ini yang harus yang coba saya sampaikan untuk melihat backgroundnya, seperti apa sih kondisinya gitu ya, sehingga kita bisa lebih jernih memahami situasi ini. Yang jelas bahwa kalau kita lihat dari data-data itu secara internasional itu suplai pangan dunia itu sangat dominan untuk kepentingan konsumsi domestik, sehingga yang di trading itu sangat kecil sekali. Yang di tradingkan itu, yang diperdagangkan itu sangat kecil sekali. Apalagi di masa wabah seperti ini, tentu negara-negara lain akan berpikir bagaimana cadangan pangannya tetap tersedia dengan cukup sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Dan kalau dilihat dari ini coba perlu untuk saya sampaikan, per kapita konsumsinya itu kalau di dunia itu ada sekitar 54 lah ya, sekitar 54 kg per kapita per tahun. Dan kita itu kalau dilihat konsumsinya jauh lebih tinggi dari situ. Nanti di slide berikutnya. Nah, ini yang data terbaru tahun 2019-2020 yang saya ambil dari FAO. Kebetulan ada kesempatan untuk tracking ini. Ternyata kalau kita bicara seperti yang saya sampaikan, yang tahun itu 2017-2018, ini 2019-2020. Kalau kita lihat di sini di chart yang terakhir ini antara konsumsi dan produksi atau utilitas dan penggunaan dan produksi itu berimpit. Ini artinya memang konteks pangan dunia itu adalah untuk secure nasional atau domestik, keperluan domestik. Nah, saudara sekalian, Bapak sekalian, ini kalau kita lihat dari sisi stok itu sekitar 45 juta untuk beras, ini konsentrasi ke beras itu sekitar 45 juta. Nah, ini ya kita kalau boleh dianggap misalnya konsumsi nasional bolehlah kasarannya 30 begitu kan. Ini kan untuk konsumsi makan orang Indonesia satu tahun aja ini misalnya ini stok atau yang ditradingkan. Sehingga ini menjadi ujian bagi bangsa ini yang sudah pernah melakukan swasembada. Harapannya kita harapannya kalau keunggulan komparatif di sektor pertanian yang luar biasa, harusnya kalau menurut saya harusnya kita itu membantu negara-negara lain, bukannya malah mengimpor. Ini yang harus menjadi perhatian. Nah, Bapak sekalian, kaitannya dengan kondisi nasional, kalau kita lihat sektor pertanian itu selalu berfluktuasi tergantung kepada alamnya. Saya pikir perikanan juga. Mungkin yang agak lebih fluktuasinya rendah ya peternakan, tetapi juga rawan juga terhadap struktur pasar yang ada sekarang ini. Nah, kalau kita lihat dari sektor pertanian, dari budidaya, ya seperti ini kondisinya. Terutama kita perhatian pada beras. Kalau kita lihat surplus itu tidak pada sembarang waktu, karena kita lihat pada bulan Agustus sudah mulai menipis surplusnya, September, Oktober sudah mulai defisit, November, Desember, Januari apalagi. Ini artinya ada sebuah tantangan. Kalau kita sekarang ada pada posisi April, tentu surplus kita banyak. Maka kalau Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa pangan kita cukup, itu secara agregat itu benar, karena memang ini kita masuk pada area peak season untuk panen gitu ya, panen pangan, produk pangan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ini akan decreasing, dan kemudian kita harus mempertimbangkan bagaimana yang defisit pada bulan September, Oktober, November, Desember itu sampai Januari kemudian bisa kita antisipasi. Jadi kalau kemudian kita Ramadan pada bulan April ini nanti ya, insya Allah lah kalau pangan insya Allah tidak terlalu menjadi problem. Cuman di sini distribusi menjadi harus diperhatikan karena memang ada daerah defisit, ada daerah surplus.
Ini untuk diskusi saja nanti. Jadi Bapak sekalian, ini kalau dari sisi individu, konsumsi per kapita dunia katakanlah 54 tadi, sedangkan konsumsi internasional, konsumsi dunia itu 54 dari FAO, sedangkan dari Susunas BPS ini saya cari-cari datanya sekitar, ini yang paling rendah ya, 82. Tapi kalau di agregat kemudian dibagi-bagi secara kasar begitu, ada sampai sekitar 100 kg per kapita per tahun. Nah ini kan 2 kali lipatnya dunia, konsumsi dunia. Ini juga menunjukkan bagaimana ketergantungan kita yang luar biasa terhadap komoditas beras ini. Ini yang juga harus perhatikan betul, karena kita diversifikasi pangan juga masih belum terlalu bagus. Konsentrasi pada beras artinya di sini stok beras harus memang penting untuk cermati distribusinya sehingga aksesibilitasnya tinggi untuk setiap rumah tangga dan individu. Kalau dilihat dari pola pangan harapan kita itu ya pangan hewani dan sayur-sayuran ini yang relatif rendah. Kalau kita lihat desa dan kota, potensinya adalah kalau di rice itu di beras itu relatif sama desa dan kota. Tapi ketika kita bicara daging itu di beef itu daging sapi ini beda sekali antara urban dan ruralnya. Kemudian di unggas juga lebih tinggi di urbannya terkait dengan sumber protein hewani, sebagaimana PPH kita memang punya kelemahan di sana. Oke, jadi itu menjadi hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan. Kalau kita lihat dari konsumsi pengeluaran kebutuhan masyarakat itu ya, kalau dilihat dari chart ini yang di corner yang di bawah sebelah kiri ini, jelas masyarakat di pedesaan memang membutuhkan cost of living yang lebih rendah. Ini kita lihat yang di desa, kemudian yang di kota adalah yang di atasnya. Jadi memang ini sudah maklum lah semuanya bahwa di desa living cost-nya lebih rendah daripada yang di kota. Kalau kita lihat dari pengeluaran masyarakat, distribusinya itu banyak untuk makanan dan minuman jadi. Ini yang banyak ini. Sedangkan untuk padi-padian sekitar 8,73% untuk desa, yang kota sekitar 4,5%. Sedangkan proporsi yang besar untuk makanan dan minuman jadi. Sedangkan untuk non pangannya ada di bahan bakar ya, untuk energi, kebutuhan energi, perumahan dan juga penerangan dan air. Nah, ini juga ya alhamdulillah kemarin sambung juga dengan Humas dari Kementerian Pertanian. Saya ditanya di mana Pak Jarwo terkait dengan distribusi. Ya saya kemudian punya pemikiran 5 ini yang kemudian juga saya share ke Humas Kementerian Pertanian. Yang jelas yang pertama di dalam kondisi pangan di wabah COVID-19 ini, tentang pangan, satu ya harus menjaga sisi supply agar tetap aman, yaitu petani terjaga produksinya dengan harga yang baik. Kemarin sedih juga ada berita justru kok malah cabai di beberapa tempat itu mungkin karena tidak ada akses pasarnya mulai turun, itu justru harganya malah turun. Nah, ini harus dijaga harga yang baik. Harga yang baik artinya ya menaik tapi dalam batas toleransi yang tidak memberatkan konsumen. Kemudian cadangan pangan di level desa lebih diaktifkan perannya, karena ini kalau PSBB pembatasan yang diperlukan, maka kemudian stok pangan menjadi penting untuk dilakukan. Nah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdesaan ini sebenarnya punya komplement program yang kemudian bisa menjadi instrumen untuk menjadi way out atas problem COVID-19 ini terkait dengan pangan gitu. Dan ini saya melihat anjuran-anjuran terkait penggunaan dana desa dan lain sebagainya sangat komplement dengan upaya-upaya kita menyelamatkan cadangan pangan atau akses pangan di pedesaan. Yang jelas juga perlu ada koordinasi antar wilayah, karena di situ ada defisit dan surplus di dalam pangan itu. Sehingga kita harapannya distribusi pangan itu secara merata, aksesibilitasnya merata, kebutuhan pangan itu cukup untuk setiap individu. Ini sehingga perlu ada koordinasi, artinya di sini
meningkatkan supply chain pangan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Yang keempat, perlu ada lintas sektor di daerah itu. Penanganannya baik dari Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Kepolisian dan TNI untuk menjaga distribusi pangan itu aman dan terkendali. Ini juga jangan sampai pendistribusian pangan justru menimbulkan kerumunan masyarakat. Ini juga harapannya tidak seperti itu. Kemudian pemantauan harga pasar antar wilayah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Pertanian ini penting karena signal kelangkaan itu sangat cepat ditunjukkan oleh perubahan harga di pasar. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan untuk bahan diskusi kita kali ini. Kembali ke Bu Amalia. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap bergabung ya Pak Soejarwo ya hingga akhir diskusi. Karena nanti kita juga akan membuka forum untuk tanya jawab dengan audiens. Selanjutnya kami akan menyampaikan untuk kurikulum vitae atau data diri dari pemateri yang kedua. Beliau adalah Bapak Dr. Sains Asep Awaludin Prihanto SPIMP, lahir di Jombang 2 Juni 1981, kemudian berdomisili di Bumi Asri Sengkaling tahap 3 E13. Beliau juga telah menghasilkan sejumlah lulusan Strata 1 sebanyak 46 mahasiswa, kemudian Strata 2 dan Strata 3 tentunya. Dan beliau saat ini juga mengajar atau mengampu untuk mata kuliah teknik fermentasi, bioteknologi, serta pengendalian kualitas hasil perikanan dan juga bioteknologi hewan. Kami langsung memberikan kesempatan kepada Pak Asep untuk menyampaikan paparannya. Disilakan Pak Asep. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan, dan untuk yang lain kami ucapkan selamat sore dan semoga sehat selalu di tengah kondisi, karena work from home ini rupanya banyak yang malah jadi stres di rumah terus. Ya. Saya coba untuk share dari beberapa pembicaraan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Jadi Pak Jarwo tadi sudah banyak sebenarnya mengantarkan diskusi tentang data-data yang coba diberikan kepada kita tentang kondisi dari secara global maupun kondisi secara nasional. Namun karena saya mempertimbangkan kemungkinan ada beberapa yang mengikuti acara kali ini mungkin ada yang masih belum terlalu familiar, sehingga saya coba sedikit untuk membuka beberapa pengertian dan juga konsepsi tentang ketahanan pangan yang nantinya mari kita analisis sendiri, kita cari sendiri kira-kira posisi Indonesia ini pada posisi di mana. Karena betul-betul di era COVID ini menjadi ujian bagi semua negara yang ada di dunia tentang seberapa jauh mereka bisa mengendalikan pangan dan juga untuk kedaulatan pangannya itu ini selagi diuji semuanya. Nah, kalau kita melihat bahwa ketahanan pangan itu nanti terkait pada pemenuhan kebutuhan pangan bagi manusia yang secara umum melibatkan hanya kuantitas maupun kualitas dari gizinya. Sedangkan pada di ketahanan pangan itu tidak terlalu memikirkan alatnya dari mana, produksinya bagaimana, dan juga distribusinya itu dari mana. Asalkan ada yang bisa dikonsumsi, maka itu sudah kita namakan sebagai ketahanan pangan yang baik. Tetapi permasalahannya seringkali akses pada beberapa faktor, seperti contohnya misalnya produksi yang tidak terlalu baik di Indonesia, sehingga tadi sudah dijelaskan juga banyak mengimpor bahan pangan, juga kemudian distribusi dan pemasaran yang masih belum optimal, maka ada beberapa tuntutan-tuntutan sehingga ketahanan pangan itu tidak cukup untuk menjaga suatu negara itu menjadi tidak goncang. Sehingga ada konsepsi lanjutan yang di tahun 96 ini diperkenalkan di La Messina tentang
bagaimana kedaulatan pangan begitu, sehingga diharapkan nanti yang melakukan produksi, melakukan akses pada pangan yang bernutrisi, kemudian pengembangan pasar, dan juga memperhatikan keberlanjutan dari environment ataupun secara ekologis, maka ini semua harus ada pendekatan. Intinya memberikan hak yang lebih baik pada manusia yang akan menggunakan pangan. Nah, ketahanan pangan ini kalau dalam krisis ini bisa kemudian mungkin dibagi menjadi 3 ini. Yang pertama adalah kecukupan akses pada kuantitas dan kualitas pangan. Nah, kami melihat bahwa Indonesia sebenarnya untuk saat ini masih pada tahap ketahanan pangan dan juga ketahanan pangan menengah ini agak krisis. Karena ada beberapa, karena Indonesia ini unik. Karena stratanya itu mulai dari yang hampir tidak bisa makan sampai besok mau makan yang seperti apa, itu ada semuanya. Sehingga kami melihat ini sebenarnya kita pada konteks ini melihat pada kondisi dari masyarakat yang paling tidak bisa melakukan konsumsi secara kuantitas. Ketahanan pangan yang paling kritis itu adalah di mana nanti suatu masyarakat ini hampir tidak bisa punya pilihan makan apa. Sehingga kalau sudah tidak ada pilihan makan apa ini, maka tentu saja nanti ekses sosial politiknya juga akan besar. Kejahatan yang meningkat dan juga kemudian adanya ketidakharmonisan dalam menjalankan suatu negara ini juga akan menjadi bermasalah. Kemudian pada kedaulatan pangan ini ada beberapa prinsip dan juga pilar yang harus dilakukan. Dan intinya adalah memperlihatkan kepada masyarakat kita bahwa SDA, sumber daya alam itu harus dengan baik pengelolaannya. Kemudian kebanyakan untuk yang mana kita masih hanya seolah-olah menjadi ini masalah adalah pada beras. Tetapi kalau kita lihat beberapa data sebenarnya tidak hanya beras, karena kalau beras ini menjadi satu-satunya indikator, saya kira mungkin sudah lama kita ini menjadi tidak tahan pangan kita ini. Karena kalau kita lihat nanti jumlah impornya swasembada pangan itu kita sudah agak jebol mulai tahun 90-an, akhir dari 2000 itu kita sudah melakukan impor yang sangat besar. Sehingga kalau konsepsi kedaulatan pangan sebenarnya saat itu kita sudah tidak berdaulat. Karena kita mengharapkan ada supply dari luar. Meskipun kalau dari segi ketahanan pangan, maka impor itu dilakukan adalah untuk menjamin ketersediaan pangan. Sehingga dari ketahanan pangan mungkin kita sudah masuk di area yang tahan pangan atau negara yang pangannya masih bisa bertahan, tetapi kalau untuk kedaulatan pangan saya kira masih menjadi pertanyaan besar sampai hari ini. Kemudian, saya berbicara tentang bagaimana mungkin ini yang lebih agak mikro, bahwa sebenarnya tren, kenapa tadi disebutkan oleh Pak Jarwo juga ada tren perubahan konsumsi dan menghasilkan pembelian yang besar itu lebih banyak pada masyarakat perkotaan. Sedangkan kalau kita lihat pada masyarakat yang levelnya masih di desa, pedesaan atau di rural, itu pada dasarnya mereka tidak terlalu banyak bergantung pada suplai dan maupun impor. Sehingga mereka kecil untuk menghasilkan cost-nya di wilayah untuk konsumsi. Nah, karakter pangan di Indonesia yang ini mungkin perlu kita lihat dulu bahwa tren pangan kalau awal-awal dulu adalah kita hanya membuat bahwa konsumsi pangan itu hanya untuk kebutuhan. Artinya jika kuantitas yang kita konsumsi itu sudah cukup, maka sebenarnya tidak terlalu memperhatikan yang lain. Jadi itu sudah cukup. Tetapi untuk akhir-akhir ini, kalau kita lihat ada tren perubahan yang besar. Tren perubahan ini contohnya adalah bahwa makanan itu tidak hanya cukup pada pemenuhan kebutuhan kuantitas maupun nutrisi. Tetapi karena ini sangat berhubungan dengan misalnya perubahan lingkungan yang sangat luar biasa, sehingga ada beberapa perubahan-perubahan juga. Globalisasi juga merubah pola-pola dari konsumsi masyarakat global, tidak hanya dunia, tetapi juga di Indonesia. Karena mari kita lihat nanti,
untuk yang pangan, saya kira tuntutan untuk yang paling tinggi sekarang itu adalah pada kesehatan dan juga gaya hidup. Karena kalau dulu orang cukup mungkin makan hanya nasi, atau dulu pada saat mahasiswa itu cukup hanya mie misalnya. Tetapi untuk yang sekarang itu tuntutan untuk mengkonsumsi pangan yang organik, mengkonsumsi pangan yang mempunyai aktivitas fungsional tertentu, maupun nutraceutical, artinya memakan sesuatu tidak hanya pada konteks kuantitas, tetapi juga kualitas kesehatan, ini juga sangat meningkat drastis untuk di Indonesia. Selain juga gaya hidup dan juga kesenangan atau leisure, ini banyak sekali. Untuk konsumsi yang menjadi masalah pada ketahanan pangan, itu adalah pada konteks gaya hidup dan juga leisure ini, kesenangan. Karena dulu, kalau tidak ada misalnya... kalau di konteks perikanan itu ya, kalau dulu tidak ada misalnya konsumsi ikan yang bermacam-macam seperti misalnya kita membuat nori dan yang lain, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi sekarang kita sudah mulai impor makanan yang berbahankan rumput laut, nori. Sehingga ini ada pergeseran tren konsumsi yang dulu untuk kebutuhan, kemudian menjadi untuk kesenangan, gaya hidup, dan juga pride. Karena mengkonsumsi beberapa raw material pangan itu juga terkadang dihubungkan dengan status sosial maupun status ekonomi. Selain itu, untuk karakter konsumsi pangan untuk Indonesia ini juga ada pergeseran. Kalau dulu itu konsumsi pangan secara tradisional itu pagi, siang, dan juga sore agak malam, itu jelas seperti itu. Tapi karena ada tuntutan efisiensi waktu, pekerjaan yang sangat menumpuk dan juga stres yang tinggi di pekerjaan, maka ada beberapa perubahan pola konsumsi. Di mana dengan meningkatnya waktu, maka konsumsi itu juga menurun, tetapi kita menambah beberapa yang tidak masuk pada indikator makan, konsumsi, tetapi masuk pada camilan. Nah, ini kadang kita kehilangan makan siang dan juga kehilangan sarapan pagi. Nah, ini mungkin saya tidak tahu kalau saya ini termasuk kadang kehilangan sarapan pagi dan sarapan makan siang. Ya. Dan selanjutnya adalah pada konteks yang bahkan mungkin seterusnya nanti untuk yang terfragmentasi lanjut, maka makan yang agak nyaman itu hanya pada akhir dari hari. Jadi makan malam saja. Nah, yang menjadi masalah pada konteks ketahanan maupun kedaulatan pangan itu ternyata pada konteks yang mikro, kalau kita tarik, maka yang menjadi masalah ini adalah perubahan pola yang dulu makan itu jelas, sekarang camilan ini yang menjadi masalah. Karena di konteks camilan ini terkadang kita misalnya burger, misalnya makan beberapa yang lain, itu terkadang kita membutuhkan raw material yang bahkan bukan merupakan sumber daya lokal kita. Contohnya misalnya terigu itu sangat meningkat tajam untuk impornya gara-gara untuk memberikan mengikuti pola konsumen masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau dulu untuk mie itu di zaman mungkin tahun 80-an tidak sebesar sekarang. Tapi produksi mie mungkin salah satu yang terbesar itu mungkin sekarang ada di Indonesia, selain kemudian Jepang, Cina, dan nah, selain itu, mari kita lihat juga pada konteks impor pangan di Indonesia. Di Pak Jarwo tadi saya kira datanya lebih lengkap, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata sampai hari ini swasembada pangan ini masih menjadi PR besar bagi kita. Karena di sini coba misalnya beras, jagung ini pada tahun yang akan datang saya kira menjadi jauh lebih besar. Dan ini trennya itu setiap tahun itu meningkat. Nah, tetapi tahun ini saya kira turun. Bukan karena swasembada sebenarnya, tapi karena permasalahan di distribusi. Sehingga jika distribusi ada masalah, maka ketahanan pangan kita menjadi sangat terganggu sekali. Dan ini yang menjadi kekhawatiran dunia. Jadi kelaparan atau hunger itu lebih pada kalau sekarang adalah proses ketidakmampuan kita dalam menghasilkan pangan di dalam negeri. Karena kita tidak mengira nanti dulu tidak mengira kalau COVID itu akan sebegitu dahsyat sehingga proses distribusi pangan melalui ekspor maupun impor dari negara itu menjadi sangat terganggu seperti sekarang. Sehingga betul-betul menjadi ujian kita di Indonesia ini.
pemerintah juga sudah melakukan bantuan-bantuan pangan dan yang lain. Tetapi saya kira ini masih konteksnya pada memberikan analgesik pada orang yang sakit. Gitu. Artinya hanya sebentar saja ini. Dalam jangka panjang saya kira akan ada masalah nanti kalau tidak mulai sekarang kita tangani dengan serius tentang kedaulatan pangan tadi. Meskipun di Indonesia kita juga melihat dari konteks undang-undang itu pada tahun 2012, tahun 18 itu kedaulatan pangan sebenarnya sudah diratifikasi di undang-undang itu. Hanya saja untuk pelaksanaan terkadang juga masih mendapatkan kendala di sana-sini. Nah, untuk ikan juga di sini meskipun tidak ada di sini tapi terjadi impor juga untuk yang tahun-tahun akhir ini. Nah, meskipun impornya kita memang kalau di perikanan konteksnya masih banyak ekspor, tetapi impor itu sebenarnya bukan untuk konsumsi lokal, tetapi untuk konsumsi perusahaan, karena yang banyak adalah perusahaan untuk membuat produk, tetapi kemudian selanjutnya adalah dilakukan ekspor. Tapi tentu saja ini sangat kontradiktif dengan sumber daya alam kita yang sangat banyak dan sangat berlimpah ini, tetapi pengelolaannya saya kira masih perlu untuk dioptimalkan. Kemudian saya bergerak dari kondisi yang ada di Indonesia sekarang. Jadi kalau yang pertama untuk yang slide sebelah kiri itu penggunaan lahan, perairan ini saya lihat masih belum optimal. Kondisi existing sekarang lahan-lahan pertanian ini pada dasarnya setiap tahun ada yang memprediksi penurunannya 1,5. Sedangkan karena konversi dari sawah ini menjadi kemudian perumahan dan yang lain itu sangat luar biasa besar. Dalam misalnya nggak usah lama 10 tahun saja ini di beberapa lokasi di sekitar perumahan ini itu semuanya dulu masih hijau, tapi sekarang rupanya hampir sulit untuk mencari tanaman yang hijau. Artinya padi-padi dan yang lain sudah mulai menghilang. Kemudian sumber daya lokal ini saya kira masih bisa dioptimalkan. Karena sumber daya lokal ini yang eksistennya sekarang kita masih tidak terlalu mau mengkonsumsi sumber daya lokal. Jadi permasalahan kedaulatan pangan ini juga ada permasalahan pada konteks ketahanan pangan yang kadang goyangnya ketahanan pangan ini disebabkan karena pola-pola hedon maupun pola-pola konsumsi kita yang ikut tertarik dengan gaya hidup yang ada di luar gitu. Sehingga tapi pada konteks untuk globalisasi itu memang agak sulit untuk kemudian kita bisa membendungnya. Konsumsi ini di beberapa universitas ini ada beberapa yang meneliti pangan-pangan lokal, kemudian kami juga untuk akhir-akhir ini mempelajari tentang tanaman air yang proteinnya itu bahkan hampir sama dengan daging dan juga tanaman kedelai, tapi sampai hari ini teknologi pengolahannya masih sangat minim dan kita merubah konteks masyarakat tentang preference atau organoleptik pangan itu juga masih sulit. Itu yang menjadi tantangan kita nantinya. Kemudian SDM ini saya kira juga masih belum dioptimalkan. Artinya sumber daya manusia, kalau kita kembali pada agraria misalnya, ataupun kemudian di maritim, maka kita harus betul-betul menyiapkan SDM yang nanti akan input pada konteks mikro sampai makro, hulu sampai hilir tentang bagaimana pengelolaan pertanian, perikanan maupun peternakan yang menjadi lumbung pangan ini. Tapi masalahnya beberapa survei menunjukkan bahwa SDM pertanian ini banyak yang menurun. Jadi kalau kita coba konteks apakah mau menjadi petani, itu jawabannya agak nggak banyak itu yang memilih. Sama juga apakah mau menjadi nelayan ataupun mau menjadi pembudidaya ikan, itu juga sampai hari ini tidak terlalu banyak. Itu mungkin PR bagi kami atau saya ini sebagai dosen yang di perikanan untuk selalu menguatkan mereka, memastikan mereka dan juga memberi motivasi bahwa konteks untuk pekerjaan itu tidak harus kemudian ada di kantor dan yang lain, tetapi juga di lapang. Nah, SDM yang handal ini saya kira perlu untuk disiapkan. Tidak hanya pada konteks produksi, tetapi pemasaran dan yang lain juga harus selalu untuk diasah dan menghasilkan SDM yang baik. Tetapi SDM yang baik itu juga harus mau untuk terjun ke lapang
dan juga memberikan satu kontribusi yang nyata pada penyediaan pangan supaya kita bisa bertahan atau ketahanan pangan kita bisa terjaga, dan juga nanti pada akhirnya dengan mengikutkan hak dan juga akses pada beberapa sumber, maka kedaulatan pangan ini di Indonesia akan bisa tercapai. Kemudian pada konteks selanjutnya adalah kerjasama antar pelaku, antara hulu dan hilir, ini terkadang agak sedikit berbeda. Saya melihat juga contoh agak unik juga ini, bahkan untuk data ekspor impor saja di beberapa kementerian itu hampir sulit itu menemukan satu data yang betul-betul valid yang kemudian disepakati oleh semuanya. Karena saya melihat ada berbeda-beda ini terkadang lah. Untuk itu kadang kalau beda di data itu nanti kebijakannya juga bisa jadi yang keluar nanti akan menjadi berbeda. Ini yang tidak kita inginkan, sehingga memang harus ada kerjasama antar institusi dan juga kerjasama antar lembaga yang saling terintegrasi dan juga saling komprehensif. Kemudian selanjutnya adalah inovasi dan teknologi ini masih belum optimal di Indonesia. Beberapa penelitian, beberapa teknologi tepat guna itu sudah banyak sebenarnya, tapi memang harus diakui mau tidak mau ini banyak yang hanya menjadi publikasi-publikasi dan juga hanya menjadi pajangan itu di dalam library atau perpustakaan. Nah, saya kira ini inovasi-inovasi kalau misalnya di pertanian itu inovasi tentang benih dan yang lain itu seharusnya langsung masuk pada konteks domestifikasi juga nanti juga disiapkan, karena saya melihat di sini terkadang banyak petani yang sangat antusias sebenarnya untuk menyongsong satu teknologi maupun inovasi yang baru, tetapi saat kemudian musim panen itu dihajar dengan produk-produk impor yang masuk, sehingga harga menjadi sangat turun, sehingga kadang kalau masyarakat kita ini ada rasa kapok, setelah itu mereka tidak mau lagi untuk melakukan itu. Nah, konteks ini juga sama di bidang perikanan juga seperti itu. Benih udang, benih ikan itu ada perbaikan yang sangat luar biasa, baik dengan pendekatan molekuler maupun dengan pendekatan pemuliaan hewan. Tetapi ternyata begitu dirilis terkadang pasar itu tidak menerima dengan baik. Artinya terkadang kita sudah melakukan usaha maksimal, kita sudah mengeluarkan upaya maksimal dengan mengeluarkan cost, tetapi saat proses penjualan marketnya itu ternyata tidak menerima kondisi itu dengan sepantasnya, sehingga terkadang juga banyak pembudidaya, banyak juga nelayan dan yang lain itu merasa tidak perlu capek-capek, akhirnya sudah mereka berhenti pada aktivitas profesi menjadi petani, menjadi kemudian nelayan, pembudidaya lah. Ini sangat kontraproduktif dengan keinginan kita untuk menjamin suplai bahan pangan. Nah, seringkali akhirnya untuk mengatasi ini jalan pintasnya adalah impor. Nah, impor ini kedaulatan pangan ini akan sangat terganggu nanti, meskipun pada ketahanan pangan mungkin tidak. Kemudian respon sosial dan industri ini juga masih belum kayang bersambut. Artinya harus ada pada kondisi yang konteks kondisi Indonesia saat ini, realita ini, maka harus ada kebijakan maupun strategi yang harus diambil secara makro. Pengaturan kebijakan pangan, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan swasembada ini harus dilakukan dengan serius. Percepatan inovasi dan teknologi primer, sekunder, dan tersier. Primer artinya pada teknologi-teknologi produksi, kemudian teknologi-teknologi tentang distribusinya, dan juga mengikutkan teknologi-teknologi tentang processing-nya, pembuatan produk dan yang lain, teknologi tepat guna ini juga harus dioptimalkan. Kemudian perlindungan ekonomi dan kesejahteraan pelaku dari kedaulatan pangan ini, karena keterlibatan yang sangat parsial nanti akan mengganggu secara keseluruhan konteks sistem kedaulatan pangan di Indonesia. Dan juga tentu saja lambat laun kalau kita menghentikan impor sepertinya tidak mungkin, karena kalau dihentikan maka nanti akan ada ras nanti, karena beberapa orang masih belum percaya kita bahwa kita bisa swasembada maupun mandiri, sehingga saya kira perlu dikendalikan
dan lambat laun sedikit demi sedikit, maka nanti kita tidak perlu impor lagi. Proyeksi kebijakan umum mungkin secara umum maka pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal ini harus digalakkan, karena kita tidak mungkin lagi mengharapkan misalnya ketahanan pangan kita ini pada produk-produk yang bahannya bahkan tidak ada di Indonesia, sehingga ketergantungan tentang terigu itu juga harus dihentikan sekarang. Jadi tapi merubah dari proses perubahan ini, merubah konsumsi, pola konsumsi, jenis konsumsi ini juga saya kira pekerjaan yang tidak kecil. Kemudian pengembangan teknologi yang tepat dan aplikatif, kemudian kemitraan dari hulu dan hilir, kemudian selanjutnya terakhir adalah kebijakan yang terintegrasi di antara pengambil keputusan dan pelaku baik pada konteks mikro maupun makronya. Saya kira mungkin untuk pengantar dari saya cukup sekian, mungkin selanjutnya bisa kita berdiskusi. Saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Lia. Monggo Mbak Lia. Baik, terima kasih banyak Pak Asep atas pemaparannya yang luar biasa. Tentunya harapannya bisa membuat diskusi pada sore hari ini semakin menarik. Nah, sebelumnya saya juga berkesempatan untuk kembali mengajak seluruh partisipan maupun pemirsa UB TV dan juga Sobat UB Radio sekali lagi untuk berpartisipasi dalam program Solidaritas Kemanusiaan menghadapi COVID-19 melalui rekening Bank BRI dengan nomor 18070100027563 atas nama IKUB Peduli. Bantuan disalurkan melalui Ikatan Dokter Indonesia, gugus tugas COVID-19 Universitas Brawijaya, dan komponen alumni UB di daerah. Saat ini telah terkumpul donasi kurang lebih sejumlah 843 juta rupiah dan telah terdistribusikan senilai 334 juta rupiah. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya juga ingin menyapa informasi dari panitia telah bergabung pula Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Selamat datang, terima kasih telah berkenan bergabung kepada Profesor Ahmad Erani Yustika. Terima kasih Bapak. Kita langsung menuju ke penanya karena keterbatasan waktu. Yang pertama ada Saudara Lut, alumni Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dan yang kedua ada Saudara Muhammad Fajri Haryu Anda. Pertanyaannya saya izin bacakan. Mau tanya nih, sebenarnya kondisi pangan di Indonesia bagaimana ya? Ada rumor kalau USA punya cadangan pangan untuk 5 tahun atau punya cadangan biji-bijian, jagung, kedelai, dan lain-lain sebanyak 5 kali penduduk dunia. Makanya USA berani perang kemana-mana. Perancis, tempat saya pernah kuliah, bilang kalau badan penelitian dan pengembangan pertaniannya terbesar kedua di dunia setelah USDA, lead banknya USA. Mereka punya teknologi gandum yang oke dan manajemen pertanian yang bagus. Thailand juga karena merasa negeri pertanian, berbagai hal yang berkenaan dengan pertanian mereka kembangkan. Setiap tahunnya petani yang berhasil dalam pengembangan pertanian diberi medali oleh rajanya. Nah, Indonesia kok importnya banyak? Masalahnya di mana? Silakan, boleh dimulai dari Pak Sujarwo dulu. Silakan, Pak Sujarwo. Ya, terima kasih. Jadi, apa yang menjadi concern itu adalah bagaimana kita diberi sumber daya yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa disyukuri, dalam konteks adalah dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kalau kita compare pertanian di Indonesia dengan di Amerika, dengan di Eropa, ya agak berbeda karakteristiknya. Saya beberapa tahun di US itu menyaksikan bahwa pertanian itu kan memang hanya pertanian itu dihuni oleh kurang dari 5% penduduk US.
Nah, sehingga dengan proporsi penduduk yang kecil, itu kemudian mereka skala ekonominya bagus. Ketika skala ekonominya bagus, maka efisiensinya bisa tinggi, mekanisasi bisa berjalan, inovasi bisa berjalan. Kemudian itu akan governing apa itu namanya seperti apa itu ya, seperti company, seperti perusahaan modern gitu. Nah, sehingga nanti ada kontrak, sistem kontrak gitu. Bahkan saya pernah itu supervisor saya bilang, saya tanya di mana, sedang mendampingi petani lagi kontrak dengan perusahaan apa itu namanya pengolahan jagung. Nah, ini mereka memiliki apa istilahnya, coordination problem yang lebih rendah, dalam skala ekonomi lebih kuat, termasuk juga yang di Eropa. Itu kan kasusnya sama. Mereka memiliki economic of skill yang cukup. Yang menantang itu adalah Indonesia. Karena di Indonesia sekitar 30% penduduk di sektor pertanian. Beda dengan 5% atau bahkan 2% yang ada di Eropa. Nah, ini kemudian kan menjadi sebuah hal yang menantang untuk kita. Bagaimana yang banyak ini bisa tetap berkorporasi. Yang bagus contohnya di New Zealand untuk hal yang seperti itu. Tetapi kita menjadi lag-nya adalah di social capital-nya, itu yang menjadi problem. Efek selanjutnya adalah ini yang kemudian menjadi absurd ya, menjadi apa ya, semakin nggak jelas gitu. Yaitu adalah masalah data. Ada undang-undang untuk atau regulasi pemerintah untuk penyelamatan sumber daya pertanian dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Itu nanti harapannya by name by address. Kemudian mapping itu menjadi dasar untuk bagaimana instrumen pemerintah policy untuk agriculture development itu bisa diarahkan ke sana. Tapi ya sulit itu implementasinya di lapangan. Alih fungsi lahan luar biasa. Kenapa ya? Karena kita ada pernah melakukan riset bahwa tentang livelihood sustainability LV ya, livelihood vulnerability index itu menunjukkan bahwa finansial di sektor pertanian itu rentan. Kenapa? Karena ya profit yang dihasilkan atau surplus yang dihasilkan di sektor pertanian tidak stay there. Surplusnya itu bergerak ke, kalau petani ada harga yang bagus, marginnya mereka itu ke rumah tangga untuk beli TV, untuk beli handphone. Jadi investasi lagi di sektor pertaniannya itu lemah sekali. Nah, ini menjadi apa ya, sulit sekali untuk akumulasi kapital, untuk kemudian menjadi komersialisasi sektor pertanian itu menjadi sulit. Jadi itu Pak Luhut memang sulit untuk kita bisa mengarah ke sana. Tetapi at least kita harus melakukan sesuatu. Kita itu ya termasuk di dalamnya perguruan tinggi dan pemerintah dan masyarakat semuanya untuk menyadari bahwa sektor pertanian itu harus memiliki karakteristik yang komersial juga, gitu ya. Karakteristik komersial di New Zealand itu ada namanya Fonterra, itu dimiliki oleh 10.000 peternak sapi perah. Mereka bisa membentuk koperasi. Nah, kita ini kan koperasi di top down. Sedangkan keinginan dari masyarakat belum sampai ke sana. Kalau saya membuat koperasi, apakah ketua koperasinya bisa saya percaya? Enggak ya. Nah, itu kan jadi social capital problem, itu menjadi masalah. Tapi ya kita nggak boleh ke sana lah. Artinya kita tidak boleh putus asa, terus harus dilakukan. Maka pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi, kemudian bagaimana mendekatkan perguruan tinggi dengan policy maker itu menjadi bagian. Termasuk juga masyarakat sendiri. Saya yakin dengan adanya era keterbukaan informasi ini semuanya menjadi punya potensi untuk berakselerasi. Jadi Pak Luhut memang dalam jangka pendek kita masih menghadapi banyak hal yang terkait dengan sistem produksi dan juga pasar produk pertanian. Ini yang menurut saya tidak ada COVID pun kita problem. Lah ini ada COVID ini ya tambah lah gitu ya, tambah PR-nya. Mungkin sementara itu yang dari saya Bu Lia. Baik, terima kasih. Pak Asep ada tambahan. Baik, mohon berkenan memberikan tambahan pernyataan atau tanggapan untuk Pak Asep dengan pertanyaan yang sama. Masih ingat Pak untuk pertanyaannya atau perlu diulangi? Pak Asep? Pak Asep, silakan. Pertanyaannya tadi sudah cukup jelas. Bapak?
Ya, sepertinya ada masalah di jaringan. Pak Asep? Atau kita menuju ke pertanyaan yang kedua, jika diperkenankan. Pak Asep harus di unmute itu. Mohon bantuan untuk rekan-rekan panitia atau operator. Kita tunggu sebentar. Silakan, Pak Asep. Ya, gimana Mbak? Ini yang terakhir belum saya bisa dengar ini tadi. Baik, artinya pertanyaannya perlu diulang lagi, Bapak? Ya, ada pertanyaan baru atau bagaimana? Dengan pertanyaan yang sama, barangkali Pak Asep ada tanggapan atau informasi yang berkenan disampaikan untuk pertanyaan pertama dari pertanyaan Saudara sama dengan Pak Jarwo tadi ya. Betul. Ya. Saya kira memang kalau kita komparasi face to face dengan kondisi yang di luar, itu saya kira memang tidak terlalu pas gitu ya. Karena kalau kita lihat dari luasan lahan saja, itu sangat berbeda jauh. Kalau di luar negeri itu mungkin puluhan hektar, gitu. Tapi kalau di Indonesia itu beberapa produksi hanya sangat kecil-kecil sehingga terkadang masih agak menyulitkan kita dalam melakukan proses ini. Nah, itu juga hampir sama. Kalau di perikanan juga, kalau di luar negeri itu saya melihat mereka bisa dengan mudah, agak relatif mudah untuk bisa dikoordinir untuk bareng-bareng menuju ke yang lebih sejahtera. Tapi saya kira, saya beberapa kali juga include di beberapa pengembangan masyarakat itu, terkadang di kelompok-kelompok kita, itu terkadang yang aktif itu ya hanya ketua kelompoknya. Sedangkan yang lain itu masih belum bisa kemudian include menjadi merasa sebagai satu kelompok yang bersama bisa kita majukan begitu. Nah, saya kira mungkin ini ada pendekatan-pendekatan yang memang di masyarakat dan tuntutan untuk PR ini tidak hanya kepada pemerintah, saya kira kepada industri dan juga kepada masyarakat suatu bangsa negara itu yang juga harus saling bahu-membahu optimis untuk bisa kita berdaulat dalam pangan. Karena itu tadi di beberapa presentasi saya tadi saya juga menjelaskan jika apapun program pemerintah, tetapi kalau tidak dibarengi dengan pola konsumsi dan juga kesadaran masyarakat untuk kembali pada sumber daya lokal, maka saya kira kebijakan yang sebaik apapun agak sulit untuk bisa diaplikasikan ke masyarakat. Saya kira begitu, Mbak Lia. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya, seperti diinformasikan oleh panitia atau penyelenggara, juga sudah bergabung bersama diskusi kali ini ada Bapak Edi Ortega. Nah, untuk itu beliau juga akan memberikan informasi terkait dengan tema. Untuk itu kami silakan kepada Pak Edi Ortega. Assalamualaikum Pak Edi. Sehat Pak? Oh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Asep, Pak Jarwo. Iya, Mas Edi. Luar biasa ini. Sudah mau dokter beliau itu. Oh. Masya Allah. Baik, silakan Pak Edi. Ada hal-hal yang berkenan disampaikan berkaitan dengan tema diskusi kita pada hari ini. Ya, baik, terima kasih. Ini saya dapat minta data dari Pak Ketum ini. Ya, sudah namanya perintah ya pantang tolak tugas ini. Jadi begini, tadi mengikuti apa yang dipaparkan oleh Dr. Asep, kemudian Dr. Jarwo, ini sudah luar biasa lah paparannya, mulai paparan data, update, dan sebagainya. Saya coba menyampaikan dari perspektif barangkali yang lebih ini ya, lebih membumi, karena ini terkait dengan situasi pandemi yang sampai sekarang kita tidak tahu apakah akan selesai kapan ya, sehingga kita membutuhkan langkah-langkah cepat, langkah-langkah taktis untuk mengantisipasi kendala atau problem di ketahanan pangan kita. Saya melihat begini, sebenarnya dengan situasi pandemi ini komunitas yang paling siap mengantisipasi ini adalah masyarakat desa. Di antara
Ya kalau kita lihat adalah berbagai komunitas itu, cuma yang saya melihat adalah di masyarakat desa. Kenapa? Yang pertama, orang desa kita sama-sama tahu mereka sudah terbiasa makan apa adanya, ya kan? Kemudian sudah biasa makan alternatif, mereka makan singkong, pohung dan sebagainya. Ini yang kemudian adalah harus dilakukan adalah bagaimana memanage, kemudian memobilisasi potensi-potensi desa ini untuk menjadi sebuah kekuatan alternatif untuk menjaga ketahanan pangan. Orang desa itu kan enggak kemudian tergantung pada beras ya, tapi mereka itu sudah biasa kan kalau enggak punya beras ya makan singkong, makan pohung, ya kan tuh. Nah, kemudian dalam situasi begini yang kemudian proses bagaimana ada semacam mobilisasi atau memanage agar masyarakat desa ini bisa lebih siap lagi. Jadi diperlukan di sini saya pikir adalah bagaimana membangun ketahanan berbasis komunitas terkecil. Ya seperti di tingkat RT, ini di tingkat RT memang sudah harus bergerak cepat. Bagaimana ketersediaan pangan di masing-masing RT-nya itu bisa termanage dengan baik. Tentunya RT bisa menginisiasi seperti membentuk satgas pangan situ. Yang kedua bisa RT itu kemudian mengomando bikin kayak semacam gerakan peduli tetangga. Ini hal-hal kecil begini ini sebenarnya sebuah langkah yang real ya bisa dilakukan. Ya kita nggak ingin dengar lagi misalkan kemarin ada berita-berita tiba-tiba ada orang meninggal karena kelaparan dan sebagainya. Ini kan tidak perlu ketika antar tetangga saling peduli. Nah, inilah yang kemudian saya pikir kalau kita bicara dari konteks ketahanan pangan yang bumi adalah menghidupkan elemen-elemen komunitas terkecil itu. Itu satu. Terus yang kedua terkait dengan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan termasuk PSBB ya di beberapa daerah. Ini juga harus diantisipasi. Ini contoh saja misalkan Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu kan biasa suplai sayur mayur itu selama ini tidak hanya dari internal Jawa Timur tapi dari Bali, dari NTB dan lainnya. Tetapi sejak adanya pandemi, kemudian ini ditambah lagi ada PSBB, suplai dari daerah lain itu kan akan turun tajam sehingga konsekuensinya sekarang harga beberapa komoditas naik tajam. Ketambahan lagi situasi di lapang itu dalam iklim kayak begini sudah banyak serangan hama penyakit plus virus. Ini artinya itu ancaman gagal panen pun jadi tinggi. Inilah yang kemudian hal-hal seperti ini juga harus diantisipasi. Terbaru saja misalkan harga cabai, harga tomat ini kan naik tajam ya. Karena itu tadi suplai dari luar terhambat, sementara di internal itu ada potensi gagal panen. Nah hal kayak begini yang perlu kemudian butuh dilakukan gerakan tadi saya bilang satgas pangan tadi yang berbasis di komunitas terkecil. Mungkin kalau saya jelaskan lebih panjang lagi nanti waktunya istilah ya, tapi intinya ke sana. Terus yang kedua harus dimunculkan juga pangan-pangan alternatif. Ini sebenarnya peran-peran teman-teman teknologi pertanian. Contoh misalkan gini, nanti ada kemungkinan kayak tepung juga akan mengalami hambatan atau masuk suplainya juga. Itu kan bisa alternatifnya menggunakan mokaf. Mokaf itu tidak kalah dengan tepung terigu. Dan itu sangat mudah dibikin oleh masyarakat desa dengan memanfaatkan singkong itu tadi, dibikin tepung mokaf. Kayak begitu. Ini dan banyak contoh, artinya justru dengan situasi pandemi ini kita membutuhkan sebuah gerakan untuk mendorong munculnya kreativitas, inovasi, dan tim kecil yang handal. Itu saya pikir seperti itu. Termasuk juga nanti di masyarakat pesisir seperti Pak Asep yang memang lebih expert ya. Bagaimana kemarin kayak kasus di Lamongan, ikan hasil tangkapan tidak laku. Ini kan harusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Kalau kemudian manajemen distribusi di tingkat bawah itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu yang sementara lah yang paparan saya. Belum lagi misalkan bagaimana sih bisa mengoptimalkan peran BUMDes untuk menjaga ketahanan pangan ini. Ini BUMDes pun juga
belum apa saya lihat di sebagian besar daerah belum bergerak kreatif di sana. Saya kira itu saja, Mbak Amalia. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan dan saya kembalikan ke Mbak Amalia. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Edi Ortega yang telah berkenan juga menambah wawasan kita semuanya pada diskusi daring Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Untuk menghemat waktu, kita langsung ke penanya kedua. Setelah ini juga nanti mohon berkenan untuk standby ada Ibu Widiati. Nah, sebelumnya kita ke Saudara Muhammad Fajri Haryu Anda. Mas Fajri atau Pak Fajri masih bergabung bersama kami? Apa kabar, Bapak? Silahkan. Silahkan, Pak Muhammad Fajri dengan pertanyaannya. Mungkin untuk speakernya, mikrofonnya boleh dibantu untuk rekan-rekan operator. Pak Muhammad Fajri. Halo, Pak Muhammad Fajri. Baik. Pak Muhammad Rizal Fajri. Bapak? Baik. Pak Muhammad Rizal Fajri, karena juga kendala teknis, saya mencoba untuk mewakili pertanyaan ya Pak ya. Jadi untuk pertanyaannya ini ditujukan kepada Pak Sujarwo. Menjelang hari raya, kita akan Ramadan ini ya, dan musim panen, biasanya pemerintah melalui Perum Bulog mengadakan operasi pasar guna menjamin stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan, dibarengi juga dengan kondisi saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Bagaimana kondisi pertanian kita, terutama kegiatan suplai, dan juga terutama para petani serta semua pemangku kepentingan terganggu dengan diterbitkannya Permendak nomor 24 tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras yang mengatur kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP. Apakah bias menjamin stabilitas pangan nasional atau bisa sepertinya itu ya, typo ya. Apakah bisa menjamin stabilitas pangan nasional atau malah menimbulkan permasalahan baru, semisal akan meningkatnya impor pangan seperti kasus di sektor kesehatan dengan melakukan impor alat kesehatan walaupun semestinya bisa dimaksimalkan dari dalam negeri. Silahkan, ini khusus untuk Pak Sujarwo kalau untuk pertanyaannya. Silakan Pak Jarwo. Sore, Assalamualaikum Mas Rizal. Jadi memang kalau kita bicara pertanian itu di suplainya bukan di demand-nya, karena demand-nya relatif stagnan lah, gitu-gitu aja. Karena preferensi atas konsumsi itu ya agak sulit berubah dalam waktu singkat, sehingga supply itu menjadi kunci. Supply side itu menjadi kunci. Nah, pemerintah biasanya memang kalau musim panen itu ya menetapkan harga dasarnya supaya harga itu tidak sampai jatuh merugikan petani, sehingga diletakkan harga dasar atau floor price. Nah, ini kebijakan-kebijakan itu untuk menyelamatkan petani. Nah, yang jelas untuk COVID-19 ini problemnya memang adalah masyarakat dihimpit oleh dua hal. Yang satu untuk berusaha mendapatkan income itu dibatasi. Kemudian yang kedua terkait dengan konsumsi relatif tidak berubah. Berarti di sini masyarakat yang dia di garis batas untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya tentu akan ngedrop, ini akan sangat rentan sekali. Nah, sehingga terkait dengan upaya-upaya dalam rangka COVID-19 ini saya alihkan ke sana lah ya. Kalau dari sisi supply itu sudah bagus, kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah harga dasarnya agak naik, itu sebenarnya memberi ruang gerak kepada petani untuk mendapatkan keuntungan yang cukup lah. Tapi itu ya sebenarnya ya cukup lah gitu, tidak terlalu sejahtera sebenarnya petani pangan ini. Nah, cukup saja. Tapi ini kan bahaya ini sebenarnya kalau saya teruskan nanti jadi ke supply side. Saya
cobalah Pak Rizal, ini kita agak mendesak untuk memikirkan yang demand side-nya, yaitu tentang masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Sebagaimana tadi Pak Edi juga memberikan sinyal itu untuk mengarah ke sana, sebenarnya apa yang harus dilakukan. Karena memang kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, itu kalau ini sebenarnya temanya agak lebih cenderung bagus kalau kita mengarah kepada aspek konsumsi sebenarnya, terutama untuk masyarakat yang rentan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka itu sulit untuk mencari pekerjaan sehingga income rumah tangganya turun, sehingga kemudian aksesibilitas terhadap pangan turun. Oke lah, dari sisi supply oke. Nah, inilah yang kemudian penting sekali. Ini kan sebenarnya ada programnya Kementerian Perdesaan yang dana desa itu. Dan sudah ada aturan-aturan bagaimana penggunaan dana desa itu, terutama juga dalam rangka menangani COVID-19. Itu termasuk juga bagaimana pangan itu terselamatkan di level desa. Itu saya pikir komplementari dengan program-program yang ada di Kementan. Sehingga koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdesaan ini sudah menurut saya akan menjadi sangat bagus untuk menyelamatkan living standarnya masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak. Ini enggak suka tidak suka, mau tidak mau pemerintah harus ikut gitu untuk pangan ini. Apalagi nanti untuk Lebaran dan lain sebagainya, itu memang kasihan masyarakat kalau sampai tidak diperhatikan. Dan saya kemarin juga, kami di UB audiensi dengan Pak Wakil Gubernur terkait dengan bantuan-bantuan ke masyarakat. Ini juga sharing antara bagaimana pemerintah provinsi melakukan apa, pemerintah kabupaten melakukan apa. Nah, ini saya pikir dari sisi kebijakan, moga-moga ini juga antisipatif. Kemudian dari sisi masyarakat di level desa saya pikir juga sudah punya sumber daya untuk ke arah pangannya. Untuk yang kelurahan ini ya, moga-moga nanti pemerintah kabupaten dan kotanya juga antisipatif terhadap masyarakat yang rentan. Dan dari sisi supply saya tidak terlalu concern berlebihan. Justru malah di demand-nya yang concern. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sujarwo. Untuk pertanyaan ini, apakah juga ada mungkin tanggapan atau tambahan dari Pak Asep atau dirasa cukup? Untuk pertanyaan yang kedua, Pak Asep? Cukup dulu sementara. Cukup dulu ya. Baik, sesuai dengan informasi dari panitia, saya ingin mencoba untuk mengajak bergabung dengan Ibu Widianti. Apakah masih ada bersama kita, Ibu Widianti? Baik, informasinya sepertinya atau rupanya oke. Masih ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bergabung? Saya mohon bantuan dari rekan-rekan kru atau panitia, atau barangkali sembari menunggu untuk pertanyaan yang lainnya, ini saya juga mohon izin untuk sekaligus bertanya. Masih dibuka satu kali lagi sesi pertanyaan sebelum nanti akan ada closing statement juga dari Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya mengenai kasus yang terjadi saat ini, Pak Sujarwo ataupun Pak Asep. Tadi pagi kalau kita melihat pemberitaan, misalnya seperti di Depok, bantuan yang diturunkan oleh pemerintah ternyata ini dari yang disampaikan atau dibutuhkan tidak sesuai dengan jumlah masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya kepala rukun tetangga ini melakukan pemotongan sejumlah 25.000 per kepala keluarga. Nah, apakah hal-hal semacam ini juga bisa menjadi suatu maksudnya bagaimana menyikapi pemerintah yang masih harus menghadapi tantangan sehingga bantuan ini belum tepat untuk peluncurannya, Pak Sujarwo dan Pak Asep. Pak Edi juga silakan, nanti barangkali ada masukan. Dari Pak Asep terlebih dahulu. Ya, silakan deh. Yang tadi pagi sih Pak ini. Semua bantuan yang sudah dilakukan pemerintah sampai saat ini itu memang mungkin hasil dari reaksi yang memang harus secara cepat kita respon. Karena kondisi ini hampir semuanya tidak ada yang memperkirakan awalnya. Sehingga memang awalnya
kita harus merespon dengan cepat karena mau tidak mau masalah pangan ini tidak bisa kemudian kita tunda. Sehingga saya kira bantuan yang kemudian dibicarakan Pak Edi Ortega tadi juga itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Tetapi yang perlu kita garis bawahi juga bahwa saya kira semua tingkat pemerintah daerah dan yang lain, bahkan negara mungkin juga mempunyai keterbatasan dalam seberapa lama mereka bisa mensupport dari bantuan-bantuan yang seperti itu. Belum lagi kemudian apakah tepat sasaran, bagaimana proses distribusinya, dan yang lain itu masih menjadi pertanyaan yang harus juga kita kemukakan nanti tentang ketepatan sasaran ini. Namun yang lebih penting dari itu, saya kira memang pemerintah selain juga merespon dengan sangat cepat dengan memberikan bantuan-bantuan yang tepat sasaran, tetapi juga kita harus mempersiapkan the worst case atau kejadian paling parah nantinya jika ini berlanjut terus sampai misalnya tahun depan. Semoga saja tidak. Tapi jika tahun depan, saya kira juga pemerintah daerah mempunyai keterbatasan pada pendanaan maupun yang lain. Sehingga harus ada satu exit strategi yang bagaimana untuk menyiapkan konsumsi ini. Karena memang rekayasa yang tadi dibicarakan bahwa rekayasa supply itu agak sulit, tetapi kita rekayasa demand harus bisa dilakukan. Artinya konteks ini masyarakat pedesaan yang mempunyai sumber daya, itu saya kira memang sepakat dengan Pak Edi tadi adalah menjadi masyarakat garis terdepan sebenarnya harapan kita untuk mengamankan cadangan pangan kita. Karena kalau di perkotaan menanam di mana juga bingung gitu. Perumahan dan yang lain juga sudah mulai banyak. Saya kira agak sulit kalau untuk kita ini. Jadi kalau sampai saat ini memang demand terbanyak mungkin ada di perkotaan. Tapi supply ke depan, saya kira ini memang kita sangat berharap betul pada penguatan-penguatan pertanian dan produksi-produksi yang masif untuk dilakukan pada masyarakat-masyarakat desa. Jadi memang saya kira masyarakat desa justru menjadi garda terdepan untuk memberikan paling tidak kenyamanan bagi kita bahwa aman pada konteks untuk pangan ini. Jadi supaya nanti ternyata jika menjadi lama ini maka supply selain juga bantuan pada konteks nanti misalnya waktunya bantuan itu berhenti dari pemerintah, maka masyarakat desa ini yang kemudian mempunyai lumbung pangan tersendiri sehingga mereka bisa survive sambil menunggu ke depannya ini semoga bisa menjadi lebih cepat berakhirnya. Tapi yang perlu memang saya kira adalah rekayasa pada demand. Sehingga salah satunya adalah merekayasa demand misalnya pangan, maka kita rubah tren dari mengkonsumsi sumber daya yang non-lokal menjadi sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak tersedia. Ini yang kemudian menjadi harus kita unggulkan. Saya juga agak miris ini Pak Edi tadi sudah bilang bahwa justru pada kondisi corona seperti ini harusnya produk-produk di perikanan itu naik. Tetapi masalahnya justru harganya itu turun drastis. Permasalahannya adalah ternyata banyak wilayah-wilayah yang sulit untuk melakukan proses distribusi pangan ini. Sehingga yang ngambil tidak ada. Sehingga hancur kemarin itu untuk harga-harga produk-produk di Pantura. Itu semuanya hampir tidak bisa kemudian distribusinya baik sehingga harganya agak turun. Jadi ini mungkin menurut saya adalah PR kita bersama sambil mengharapkan ada kearifan-kearifan lokal dari pemerintah maupun dari masyarakat desa untuk bisa menyelesaikan permasalahan pangan ini. Saya kira mungkin itu, Bulia, untuk bagaimana kita bertahan dan juga kita survive pada kondisi COVID yang sekarang ini yang berakhirnya kapan kita masih belum bisa tahu ini. Baik, itu upaya untuk bertahan tadi ya Pak. Silakan Pak Sujarwo, ada tambahan? Yang jelas masyarakat yang rentan harus diperhatikan. Okay. Kita ini kan umat yang beragama ya, jadi kalau kita masak itu kuahnya itu harus dibagikan ke tetangganya. Jadi kalau begitu itu kan istilah ya, artinya bahasa kias. Artinya kita ini punya RT, punya RW. Ini yang di negara lain mungkin nggak punya, tapi kita punya. Artinya secara sosial kita punya ketahanan sebenarnya. Kalau ini kemudian dimanfaatkan, maka ini akan menjadi sebuah ketahanan sosial yang juga bisa menguatkan ketahanan pangan menghadapi COVID. Nah ini juga sangat penting untuk dimobilisasi sumber daya ini. Ini menurut saya
menjadi kunci. Yang kedua, ini tadi terkait dengan Pak Roy, yang Pak Roy ini di chatting Bu Lia itu menyampaikan, Pak itu penganggurannya gimana? Itu kan naik penganggurannya, ya kan? Nah itu. Nah ini saya bilang, wah itu pertanyaan bagus sekali, jawabnya yang susah Pak Roy. Boleh sekaligus ditanggapi, Pak. Ya, ketika semua berkontraksi ya, semua kegiatan ekonomi ini menyempit, berkontraksi semua. Terjadi kelesuan. Sekarang kan harga minyak kan juga minyak mentah turun drastis karena memang suplainya banyak, penggunaannya berkurang. Nah ini kan akhirnya jatuh harga. Sama juga dengan di kita ini kan, kalaupun bisa memproduksi, demand-nya kurang. Ini kan juga berbahaya sekali. Sehingga menjadi sangat kunci untuk kita, menurut saya, kita bergerak juga, tetap bergerak, membaca peluang. Kuncinya menurut saya kalau ada pengangguran ya sebaiknya kalau tidak kembali ke sektor real, private, ya agroindustri begitu. Agroindustri menjadi jalan tengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon tetap bergabung bersama kami dan kita sudah berada di penghujung acara, baik sahabat UB TV maupun sobat UB Radio dan juga seluruh partisipan di Zoom meeting diskusi daring. Untuk itu kita akan langsung menyimak untuk closing statement yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Profesor Ahmad Erani Yustika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, langsung mengingat keterbatasan waktu, silakan untuk disampaikan closing statement materi kita pada hari ini. Baik, saya singkat saja. Terima kasih kepada moderator, kemudian para pembicara yang luar biasa pada sore hari ini. Ada Mas Sujarwo, ada ini Mas atau Kang, Kang Asep Prihanto. Kalau Asepnya tuh Kang, kalau Prihantonya itu Mas. Ini agak membuat saya bingung. Kemudian ada tambahan lagi juga yang tadi sore baru seminar hasil, kandidat Dr. Edi Ortega. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tidak dihentikan oleh waktu studi. Nah kemudian para partisipan seminar ini yang tadi sangat aktif dan memberikan banyak sekali ide-ide komentar. Ini adalah seri ketiga dari diskusi IKUB Forum di tengah pandemi ini dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kami ingin agar pada masa yang semacam ini selalu mencari celah apa saja yang bisa kita lakukan di tengah berbagai macam kesulitan. Nah, banyak pihak yang sering menyampaikan pada situasi semacam ini kita jangan terlalu banyak mengutuk kegelapan, tapi mari kita bersama-sama menyalakan lilin supaya sekian banyak alternatif dengan memanfaatkan pengetahuan itu bisa kita lakukan. Nah, kita berharap kita bagian dari ini lilin tadi itu, kalau bahasanya Ginanjar itu kita menjadi mata lebah bukan mata lalat. Nah teman-teman semua, saya kira topik kali ini penting bukan hanya pada saat pandemi, tetapi ini pertanyaan besar bangsa kita sejak puluhan tahun yang lalu hingga yang akan datang, soal kedaulatan, kemandirian, dan juga ketahanan pangan. Saya kira ini akan tetap relevan dan hari ini kita menyaksikan negara-negara yang kira-kira kemandirian dan ketahanan pangannya termasuk kedaulatannya kuat itu saya rasa akan jauh lebih mampu untuk menangani krisis ini kalau misalnya walaupun kita tidak berharap ya wabah ini tidak bisa ditangani dengan cepat dalam jangka pendek. Nah, oleh karenanya ini mengingatkan kembali tentang pekerjaan rumah yang harus segera kita tangani dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan adanya momentum ini, kejadian ini, pemerintah dan semua pemangku kepentingan di masa-masa yang akan datang itu lebih banyak memperhatikan isu mengenai
pertanian atau lebih spesifik lagi pangan. Tadi disampaikan soal diversifikasi, pasokan, kualitas, stabilitas harga, kemudian pengolahan, macam-macam lah yang ada di balik isu besar ini. Sebagai negara yang memiliki sumber daya pangan yang luar biasa besar, rasanya tidak layak negara ini menjadi salah satu lokasi di mana keterpurukan terjadi karena hal-hal yang semacam ini. Nah, oleh karenanya diskusi ini mudah-mudahan menjadi pemicu bagi agenda aksi di masa-masa yang akan datang. Gunanya pengetahuan itu untuk selanjutnya menjadi kesadaran, dari kesadaran itu muncul perbuatan, dan pada ujungnya akan ada perubahan seperti yang kita harapkan bersama. Di hari-hari yang akan datang kita akan tetap mengadakan diskusi ini dengan sekian banyak isu lain, misalnya kesehatan, pembangunan desa, hal-hal terkait dengan dunia medik, kedokteran, nanti teknologi kesehatan, macam-macam itu bisa kita perbincangkan dengan tingkat kedalaman seperti yang kita harapkan, dan para alumni saya harapkan bisa berpartisipasi. Jika ingin berbagi pengetahuan silakan menghubungi kami dengan mudah. Semua hubungan baik lewat media sosial maupun telepon sudah kami sebar sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan alumni khususnya dan masyarakat pada umumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, kekuatan, jaga jarak, disiplin dengan anjuran pemerintah, dan tentu saja jangan lupa untuk berbahagia terus bersama dengan keluarga-keluarga. Bukan keluarga-keluarga, misalnya kalau keluarga banyak sekali keluarganya, dengan keluarga tercinta. Nanti itu, ini bukan saya Ed yang bilang itu. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas berkenannya memberikan closing statement untuk Bapak Ahmad Errani pada diskusi kita hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang sungguh sangat luar biasa, Pak Sujarwo, Pak Asep, dan para audiens yang sudah bergabung baik melalui Zoom meeting maupun di YouTube streaming UB TV maupun di UB Radio juga. Akhirnya untuk hari ini saya Amalia Rizky juga kembali terakhir kali akan mengajak Anda semuanya untuk sekali lagi berpartisipasi dalam program solidaritas kemanusiaan hadapi COVID-19 melalui rekening Bank BRI 1807 0100002753. Dan akhirnya saya mewakili seluruh kru yang bertugas mundur diri. Terima kasih atas atensinya. Tetap selalu saksikan program-program kesayangan Anda di UB TV dan juga tetap mendengarkan program inspiratif di UB Radio. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama UB TV aktif dan kreatif. Terima kasih semuanya. Matur nuwun.